Ada eh, tiga klasifikasi kita bicara tentang permasalahan pertanahan. Yang pertama yang sederhana disebut sengketa, ya. Kalau sengketa itu konflik antara pribadi, saya dengan Anda, ya, dan pendekatan penyelesaian juga lebih mudah, gitu ya. Yang kedua, apa yang disebut topik kita ini konflik. Konflik itu karakternya adalah menyangkut banyak instansi, kemudian persoalannya kompleks sekali, ya. Jadi pendekatannya juga harus berbeda dengan sengketa. Shalom para sahabat Narwahtu, salam sehat. Ini adalah podcast majalah Narwahtu ke-198. Kembali kami mengundang ke kantor kami ini seorang pakar pertanahan, seorang figur nasionalis, juga seorang yang Pancasilais yang memberikan banyak edukasi, pencerahan, pencerdasan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Beliau adalah Bapak Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MM. Beliau dulu pernah dipercaya sebagai Direktur Konflik di Badan Pertanahan Nasional. Beliau juga pernah dipercaya sebagai penasihat ahli Menteri ATR BPN RI dan pernah mendirikan Forum Bangsa Batak Indonesia. Beliau ini Ketua Umum pertama dan sekarang dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina FBBI. Di masa mudanya beliau ini adalah seorang aktivis mahasiswa yang sering menyuarakan aspirasi masyarakat, ya, yang sering memberikan pencerdasan kepada publik, dan tak heran kalau beliau pernah dipercaya sebagai Ketua Senat Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Setia Wacana Salatiga. Di tengah masyarakat beliau juga dipercaya sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Kehormatan PPPRPI Punguan Pemparan Raja Pasaribu Indonesia. Nanti ada banyak hal yang bisa kita gali kepada beliau, ya, terkait dengan kepakaran beliau di bidang pertanahan. Kita akan sapa beliau. Shalom Pak Pasaribu. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru juga walaupun selamat tahun baru. Agak terlambat. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam para pemirsa. Ya. Para sahabat Narwahtu, bulan Desember yang lalu beliau juga sudah berkunjung ke kantor kita. Kita bicara waktu itu tentang ulang tahunnya ke-69. Dan saat ini kita akan bicara tentang sesuai dengan kapasitas beliau, kepakaran beliau tentang masalah pertanahan. Beliau ini adalah seorang yang sering mencermati masalah pertanahan dan konflik masyarakat yang terjadi di Sumatera Utara. Pak Pasaribu, Bapak selama ini dikenal sebagai cendekiawan, tokoh masyarakat Sumatera Utara yang sering turun ke lapangan, ya, melihat bagaimana kondisi masyarakat. Bukan rahasia umum lagi, di sejumlah daerah di Sumatera Utara sering terjadi konflik, ya, antara masyarakat dengan pengusaha, bahkan dengan penguasa, dan ini sering menimbulkan konflik yang sampai katakanlah marga-marga pun akhirnya jadi tidak harmonis. Apa yang Bapak bisa amati dari sini? Silakan. Baik, terima kasih Bang John Ru Monte. Ada tiga klasifikasi kita bicara tentang permasalahan pertanahan. Yang pertama yang sederhana disebut sengketa, ya. Kalau sengketa itu konflik antara pribadi, saya dengan Anda, ya, dan pendekatan penyelesaian juga lebih mudah, gitu ya. Yang kedua, apa yang disebut topik kita ini konflik. Konflik itu karakternya adalah menyangkut banyak instansi, kemudian persoalannya kompleks sekali, ya. Jadi pendekatannya juga harus berbeda dengan sengketa.
Diksi ketiga, kategori ketiga disebut dengan perkara. Kalau perkara itu bila sengketa konflik sudah dibawa ke pengadilan dan ada role perkaranya disebut perkara. Ini sudah ranah daripada hakim memutus itu. Nah, dalam konteks sengketa dengan konflik itu juga dapat diselesaikan sebetulnya, ya, dengan tentunya pendekatan-pendekatan yang cukup panjang, ya, pendataan, verifikasi, kemudian pertemuan antar instansi, kemudian penyelesaian oleh mediator. Mediator itu bisa bupati, bisa pejabat umum, notaris bisa, dan juga bisa kepala BPN mediator penyelesaian itu. Jadi kemudian kalau misalnya ada di antara penggugat dan tergugat itu terjadi kesepakatan, maka kesepakatan itu dianggap sebagai win-win solution antara dua pihak, ya. Maka ini bisa dibawa ke pengadilan untuk didaftarkan mendapat role perkara. Jadi setelah dimasukkan ke pengadilan hasil mediasi ini, maka nanti ada tahapan perdamaian. Begitu perdamaian itu dapat, role perkaranya itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu tidak perlu sidang lebih lanjut, tetapi perdamaian itu sudah mempunyai punya sifat mengikat, ya, eksekutorial. Jadi itu secara garis besar tahapan penyelesaian sengketa. Nah, pengamatan saya di Sumatera Utara, ya, konflik ini memang ada dikategorikan beberapa aspek. Satu struktural, ya. Kemudian yang kedua legal, yang ketiga sosial ekonomi, dan keempat politik, ya. Kita mau lihat satu-satu. Kalau struktural, bahwa ada ketimpangan pemilikan tanah antara ini masih zaman kolonial, ya, kolonial, dan kebijakan mereka menguntungkan korporasi mereka. Kalau saya mau sampaikan di sini, zaman Belanda itu ada politik agraria itu domain terklaring, ya. Ratu Belanda itu membuat kebijakan politik saat itu, barang siapa yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah itu dikuasai oleh negara penjajah tentunya. Kita tahu Belanda itu kan mencari sumber daya agraria yang menguntungkan, dibawa ke Belanda, ya. Kita udah banyak sekali mengalir hasil Indonesia ke Belanda. Nusantara waktu itu belum Indonesia, ya. Nah, jadi terjadilah dapat terutama di daerah Sumatera Timur yang cocok untuk ditanam karet, kebun sawit, ya. Karena zaman Belanda itu sangat teliti, dia tanahnya dilihat jenis tanaman apa yang cocok. Kemudian ada yang disebut di wilayah Delhi itu tembakau Delhi. Indonesia hanya 2 tempat yang cocok sekali dengan tembakau Delhi dan ini di Jember, Naos, ya, tembakau Naos. Nah, inilah yang dikembangkan di Sumatera Timur. Terus lahan-lahan mana yang cocok sampai ke daerah wilayah kita Toba, berhenti di Toba, lalu menyeberang ke Tapin Selatan. Di situ ada perkebunan Belanda karet lagi. Itu makanya kenapa berhenti di Toba, konon gitu yang saya baca, itu gerakan daripada raja-raja adat dan misionaris Kristen di sana sudah ada, karena perkebunan itu membawa buruh-buruh Islam, ya. Jadi memang mereka berhenti di perkebunan besar, termasuk di Delhi, kerajaan Delhi. Nah, pada saat kerajaan Delhi
itu diberikan kewenangan kepada raja raja lokal di Delhi, kerajaan Delhi untuk menerbitkan surat-surat. Itu yang disebut dengan Grand Sultan itu. Grand Sultan Delhi. Ya. Diberikan kepada masyarakat, diberikan kepada perkebunan, diberikan kepada perkeretaapian, gitu ya. Itu ceritanya, sehingga dominanlah domain perkelaring ini di Sumatera Utara mendapatkan lahan yang sangat luas. Pak John bisa melihat itu bagaimana karet terutama, ya kan, itu. Nah, di mana konfliknya dengan masyarakat? Sesungguhnya ini tidak terlalu diekspos. Hak guna usaha yang diterbitkan kepada PT-PT itu sebetulnya meminjam tanah-tanah masyarakat asli. Banyak yang tidak dibayar itu. Tapi karena dominasi daripada kolonial, diterbitkanlah Erpah Perponding, ya, Erpah Perponding. Erpah Perponding itu berlangsung itu, ada yang 75 tahun, ada apa. Tapi dengan kita merdeka tahun 45, maka hak-hak barat itu dikonversi menjadi hak Indonesia. Khusus perkebunan itu masuk dalam Undang-Undang 158 dan 8658. Nomor 86 itu namanya nasionalisasi. Ya. Nasionalisasi itu adalah diinventarisir hak guna usaha, kemudian dinilai oleh Menteri Keuangan, dibayar ke bangsa Belanda. Nah, lantas kemudian setelah ada penyelesaian itu, diserahkanlah kepada BUMN yang di Indonesia yang khusus menangani jenis pekerjaan itu. Kalau pertanian diberikan ke PTPN, ya, kita kenal di sekitar Deli Serdang PTPN 2, ya. Kemudian kalau Pelindo, kemudian perkeretaapian, kira-kira begitu anunya, diberikan kepada bidang BUMN yang menangani masalah itu. Nah, kenapa terjadi konflik struktural di masyarakat? Karena mereka masyarakat Indonesia asli itu yang tadinya diambil alih oleh perusahaan besar itu, mereka kan masih banyak yang tinggal di situ, Pak, beranak pinak di situ. Sehingga terjadilah proses perkampungan, sementara HGU itu tetap menjadi milik PTPN. Itulah kebijakan daripada Badan Pertanahan Nasional, bahwa ketika ada perpanjangan HGU, sebahagian yang existingnya masih karet atau sawit itu diberikan. Tapi ada sekitar 5.000 hektar yang sudah ada penduduk itu tidak diperpanjang. Ya. Dalam SK itu diserahkan kepada gubernur untuk menata peruntukan tanah ini. Ini yang menjadi blade atau permasalahan waktu itu. Kalimat ini menjadi dipersoalkan masyarakat. Apakah artinya diserahkan gubernur untuk diserahkan atau tidak? Ternyata di dalam undang-undang itu masuk aset PTPN, Pak. Aset itu tidak boleh diserahkan tanpa ada penyelesaian tertentu. Tapi masyarakat sudah existing ada di situ. Sampai sekarang ini konflik. Ada yang mengatakan ini harus diganti rugi. Boleh, kalau jelas ganti rugi, tidak apa-apa, masyarakat mau. Tetapi pihak PTPN nampaknya ingin menangani sendiri untuk semacam kota baru. Nah, muncul masalah. Memangnya PTPN mengurusi kota? Ya. Ini dilematiknya sekarang ini. Tapi faktanya di sana sudah ada penguasaan-penguasaan yang yang tidak jatuh kepada petani. Ini kan daerah pertanian, Pak. Ini saya perhatikan, ini potensi besar ini bahwa yang menguasai bukan petani. Padahal
prosedur kalau ada bekas HGU itu harus kita proses dengan redistribusi. Karena redistribusi itu diperiksa penerimanya adalah petani benar, bukan petani berdasi, bukan tentara, bukan siapa, pengusaha. Ini dilematiknya, saya kira pemerintah harus segera menyelesaikan prosedur mana yang harus ditempuh menyelesaikan yang 5.000 hektar itu. Iya. Bapak tadi menyinggung tentang adanya konflik itu ya. Ya. Nah, di daerah Sumatera Utara, kita sebutlah misalnya Kabupaten Humbang Hasundutan. Ketika ada misalnya masalah pertanahan atau lahan, cenderung yang muncul ke permukaan, baik itu melalui media, bahkan media sosial ya, ada kolaborasi antara pengusaha dan penguasa yang berkonflik dengan warga. Yang Bapak amati selama ini apa? Yang saya amati kalau Humbang Hasundutan ada 2 perusahaan atau usaha ya. Apakah perusahaan itu dari swasta? Yang pertama adalah sebuah namanya TPL ya, Toba Pap Lestari. Yang kedua food estate ya, lumbung pangan yang diintrodusir oleh Presiden, di mana Humbang Hasundutan salah satu lokasi food estate. Ya. Saya jelaskan yang pertama. Pada awalnya perusahaan Toba Pulp itu mendapat konsesi dari Menteri Kehutanan. Itu di zaman Presiden siapa itu, Pak? Mulai Soeharto. Ya. Orde Baru. Ya. Nama pertama lah Indorayon. Ya. Indorayon sempat ditutup sampai karena kuatnya perjuangan penutupan TPL, kemudian ditutup. Ya. Zaman Megawati. Zaman Habibie. Ya. Ketika Megawati ini dibuka lagi, tapi merubah nama menjadi Toba Pap Lestari. Ya. Itu menanam tanaman tanaman tertentu untuk dijadikan proses untuk pabrik yang di Toba sekarang Balike itu. Ya. Nah, saya lihat idenya bagus, ya. Tapi di dalam hal pemetaan itu ada yang alpa mereka, ya kan? Teorinya sebetulnya kalau ada TPL itu harus di-enclave yang namanya perkampungan dan pertaniannya, ya. Jangan hanya perkampungan, pertaniannya juga yang secara existing sudah digunakan oleh masyarakat itu. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi menganalisa bahwa lokasi-lokasi itu adalah tanah adat, tanah huta. Ya. Tetapi ketika kehutanan memfoto ini tidak dikeluarkan. Otomatis begitu ada izin konsesi, menurut pengamatan saya, mulai saat itu pula konflik itu lahir. Tinggal masalah waktu saja kapan TPL memulai. Jadi TPL merasa mempunyai katakanlah izin, ya. Masyarakat ada di situ. Masyarakat itu kan sudah mulai sebelum merdeka juga di situ, gitu loh, Pak. Dan ya seperti tanaman kemenyan, ya kan, itu adalah tanaman yang memang endemik, yang secara sejarah hanya tumbuh di Toba itu, ya. Dan mereka, kebudayaan mereka itu adalah sudah terbentuk sedemikian rupa untuk hidup dengan mengusahakan kemenyan itu. Tapi pada saat yang sama itu masuk lokasi TPL seperti apa? Nah, oleh karena itu khusus di Humbahas, saya perhatikan konflik dengan kehutanan ada pola namanya tata batas. Ya, kalau tata batas itu salah satu penyelesaian dengan kehutanan, itu mendasarkan ketua timnya adalah bupati, Pak. Bupati. Mana sebenarnya tanah-tanah yang ada adatnya, mana yang tidak, itu diusulkan untuk direvisi, ya. Direvisi, diajukan ke Menteri Kehutanan, izin itu dikeluarkan daripada kawasan hutan. Itu yang terjadi kalau di Humbahas. Dan melalui izin itu berupa sertifikat? Bukan. Kalau izin konsesi itu ya peta aja.
lalu ada penyerahan kepada swasta itu. Ya. Mereka merasa berhak mengelola. Itu makanya kalau begitu mereka ada perlawanan, datanglah polisi, tentara di depan untuk mempertahankan, sehingga kita bentrok dengan masyarakat. Nah, dengan pola membahas itu resmi Menteri Kehutanan meralat itu, Pak. Ya, ada berapa titik. Ini yang diserahkan waktu itu di Istana Presiden, ya. SK ralat itu sehingga dikurangilah konsesi dan murni diserahkan kepada masyarakat adat itu. Itu kalau tata batas namanya, tidak perlu ganti rugi. Kalau pola lain selain tata batas itu berapa yang dikeluarkan kehutanan itu minta ganti rugi di daerah lain dengan luas yang sama. Ini tidak mungkinlah masyarakat mampu, ya kan? Tapi ini tidak perlu. Itu pola yang saya lihat bagus di membahas. Saya kira itu sengketa struktural antara ini, ya, antara perusahaan dengan ini. Legal tumpang tindih sertifikat dengan hak ulayat. Nah, itu tadi sudah saya singgung, hak ulayat. Ulayat itu masih ada, tapi ada konsesi, ya kan? Ekonomi tentunya, politik ada kepentingan tertentu. Ini memang selalu disuarakan politik itu. Ya, kalau kita bicara tentang kawasan Danau Toba, ya, sering kita dengar ada konflik juga, Pak, di kawasan Danau Toba ini antara masyarakat dengan orang yang tanda petik merasa paling berkuasa. Sebenarnya tanah di kawasan Danau Toba itu apa punya sertifikat sebenarnya, Pak? Siapa pemiliknya? Atau negara yang punya otoritas di sini? Baik. Kalau kita bicara Danau Toba, tanah sekitar Danau Toba, Pak, ya. Di situ ada tanah-tanah pribadi, ya, dari opung mereka, ya. Saya pernah ke situ, ya, yang ada case yang diberikan HPL kepada BODT, ya. Iya. BODT. Sesungguhnya di dalam itu pun, ya, walaupun Menteri Kehutanan melepaskan, tetapi di situ ada tanah adat masyarakat, ya, tanah adat. Bahkan putusan pengadilan ada marga Manurung, marga yang lain-lain di situ, Silalahi dan sebagainya. Itu ada. Akan tetapi karena ditarget BODT itu, ya, diberikan HPL sehingga mereka istilahnya, ya, ditutup peluang untuk mendapatkan haknya. Nah, ini sudah head to head antara yang Bapak katakan pemerintah dengan rakyat. Ini pemerintah, bukan lagi swasta, pemerintah diberikan HPL. Ini persoalan, ya, persoalan yang kita bisa lihat sampai sekarang pembangunannya belum jalan. Karena itu belum diselesaikan, Pak. Ya kan? Belum diselesaikan. Kita tidak bisa mengatakan di situ tidak ada kampung adat. Jelas itu antar marga-marga itu. Jadi saya kira ini memang ada juga pemerintah kelemahan di situ, ya. Tidak benar-benar dibersihkan dulu, ganti rugi kepada masyarakat baru. Jadi itu yang sering menimbulkan konflik, ya? Oh ya, sampai sekarang kan ide untuk kan Cina udah pernah datang mau bangun hotel, kan belum jadi, ya kan? Di lokasi tanah. Karena kepemilikan belum jelas. Belum selesai. Belum selesai, ya? Iya. Saya kira ada yang individual. Tanah-tanah individual itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara, ya, PTSL, ya. Saya kira usul saya ke pemerintah, pendaftaran tanah secara swadaya yang dibiayai pemerintah itu perlu semua diselesaikan agar jelas nanti tanahnya itu dengan legal standingnya apa, pakai sertifikat, dengan tanpa bayar. Ya. Gitu, ya. Ini gerakan ini saya kira perlu secara serempak, ya. Kemudian ada organisasi yang memanfaatkan itu kan daerah Cagar Budaya, ya. Cagar Budaya, ya. Kalau program mereka bagus saya lihat, ya, bahwa itu super prioritas, ya, dengan
mengaktifkan ekonomi lokal sebagai budaya-budaya yang harus kita jual, ya. Homestay, ya, restoran, hotel, kemudian bangunan-bangunan budaya yang kita cita-citakan. Ada semacam gedung orkestra gitu ya. Ini belum terjadi di Samosir ini. Begitu ya. Jadi khusus tanah itu beberapa pendekatan, iya. Konflik, kalau kita naik pesawat itu banyak yang kosong-kosong, itu TPL, Pak. Jadi TPL pun mewarnai di sekitar Danau Toba ini. Ya. Begitu ya. 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 Pak Pasaribu, kita tahu masyarakat hukum adat juga selama ini sering muncul ya untuk katakanlah memediasi masyarakat yang terlibat konflik dengan tanda petik orang yang merasa berkuasa. Bapak lihat selama ini bagaimana peran masyarakat hukum adat untuk memediasi warga supaya tidak terjadi konflik dalam masalah pertanahan ini? Menyelesaikan konflik ini kan pertama harus benar-benar ada identifikasi mengenai tanah adat marga itu, ya. Tanah adat. Bagaimana mengetahui itu ada apa tidak? Dulu sebelum ada perda itu harus ada penelitian selama 3 tahun oleh perguruan tinggi, hanya menjawab ada atau tidak. Nah, setelah itu diberlakukan keputusan Menteri Agraria 779, hanya 4 daerah yang melaksanakan itu di Indonesia. Makanya kita merubah dengan identifikasi IP Pante yang dilakukan oleh BPN, kemudian di SK-kan oleh Bupati. Ini tidak perlu selama itu, ya kan? Itu terbukti memang ada tanah adat. Baru tanah adat itu dibuat semacam kepengurusan, Pak. Kalau adat A, adat B, adat C, kepengurusan. Inilah yang mengelola mereka, ya, mengelola tanah itu. Sekarang perkembangannya bisa diberikan HPL atas nama mereka, hak pengelolaan. Ya. Lalu kalau sudah ada HPL, bisa diberikan kalau ada investor HGB di atas HPL. Inilah yang saya katakan bahwa membangun tanpa melepaskan hak. Kalau melepaskan hak itu asal muasal terserabut. Yang kedua, kita perantau ini akan kehilangan hak. Saya menjaga sekali supaya para perantau kita itu tenang, ya. Itu harus kita buat HPL kepada suku adat itu, ya, adat ulayat itu, Pak. Ini saya kira terobosan sekarang. Ya. Tapi itu belum dilakukan ya? Sudah on the way itu. Oh, masih Di proses. BPN sudah ada dirjen khusus masalah itu, direktur khusus masalah tanah ulayat. Nah, kalau ini ada, kira saya ekonomi berjalan, kemudian masyarakat itu tidak tergusur daripada asal usulnya, gitu. Begitu ya. Ya. Pak Pasaribu dikenal seorang pakar pertanahan yang sering diundang sebagai saksi ahli kalau ada konflik soal pertanahan ya. Dan Bapak cenderung memberikan katakanlah pemikiran yang bisa membuat kedua pihak tanda petik merasa ada solusi begitu. Kita beralih sedikit tentang yang sekarang lagi ramai sekali dan lagi viral tentang pagar laut yang di daerah kota Tangerang dan Banten. Ya. Ya, sebagai pakar pertanahan, apa yang Bapak amati dari situ? Apalagi ini kan elit-elit politik juga ikut menggoreng, ya. Bahkan anggota DPR RI pun sudah terjun ke sana. Dan ini sekarang menjadi perbincangan yang sedang ramai di berbagai media sosial gitu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Jandro. Pagar laut itu saya lihat dalam konsep pengembang di sana itu merupakan kontinuitas daripada reklamasi yang ada di DKI. Ya, saya lihat ada promosi mereka dari reklamasi itu, ada pulau-pulau itu lanjut kepada Tangerang itu. Tapi terputus, ya. Nah, sekarang kita melihat khusus bagian Tangerang sekarang. Di situ sudah ada pagar laut. Nah, dari term waktu yang cukup lama, kita tidak tahu persis kapan dimulai.
siapa yang memulai. Hanya bicara konon-konon kan begitu Pak ya. Tetapi di dalam perkembangan lebih lanjut, ketahuan bahwa lahan itu sudah bersertifikat. Sudah bersertifikat oleh pejabat-pejabat yang lama. Jadi dengan ada informasi itu, maka lebih mudah meneliti lebih jauh soal keberadaan pagar ini dan tujuan kemana itu. Ya kan? Saya perhatikan memang ada ada pertanyaan besar. Dasar penerbitan sertifikat itu apa? Tujuannya apa gitu? Ya, dari dasar itu kan ketahuan subjeknya siapa. Itu nanti mereka lah ditanya untuk apa itu, ya kan? Nah sekarang persoalannya untuk legalitas daripada sertifikat itu dipertanyakan jadinya, ya kan? Bagaimana cerita hak atas tanah sementara faktuilnya adalah tanah laut. Itu dua kalau tanah laut itu masuk dalam marine kadaster. Sedangkan kalau tanah land kadaster. Jadi ada land kadaster yang masuk ke wilayah tanah laut atau marine kadaster. Ini di negara barat ada marine, tapi di Indonesia tidak dikenal. Tetapi kelihatan arahnya itu adalah bagaimana land kadaster itu masuk ke arena laut, tapi melalui ada sarana penimbunan atau reklamasi gitu Pak. Iya. Jadi kalau pemahaman saya harus direklamasi dulu baru muncul sertifikat. Kalau belum direklamasi itu pasti ada cacat administrasi, cacat prosedur, dan cacat hukum. Ini sekarang yang diapa? Sepanjang kita bisa membuktikan ini adalah cacat prosedur atau material, maka itu dapat dibatalkan. Dapat ya. Nah, oleh Menteri saya dengar sudah ada 50. Saya bisa mengamati bahwa persoalan pokoknya ada pada alas hak dari sertifikat itu. Ini belum terbuka. Tetapi indikasinya adalah pengakuan hak atau penegasan hak atas GIRIK yang terbit tahun 82. Iya. Ya. Pertanyaan besarnya betul nggak itu? GIRIK itu. Sebab GIRIK itu kan bukan sebuah bukti hak, Pak. Itu hanya bukti membayar karena memanfaatkan bidang tanah. Jadi secara hukum posisinya lemah. Nanti ada dua kemungkinan. Itu akan dibuktikan dulu dengan bantuan-bantuan BIK misalnya, ya kan? Secara series ketahuan pada tahun sebelum 60 dan setelah 60. Karena hukum pertanahan, saya dari pertanahan Pak, hanya sebelum tahun 60 lah yang diakui kepemilikannya. Gitu ya. Setelah tahun 60 itu hanya bayar pajak. Ya. Kalau itu 82, tentunya saya mempertanyakan legalitas daripada penerbitan sertifikat itu. Karena itu bukan hak atas tanah. Ya. Makanya ini kita sekarang lagi mengikuti on the way bagaimana verifikasi terhadap alas haknya harus terbuka. Kalau kepala desa bisa membuktikan bahwa itu adalah darat pada saat sebelum tahun 82, lalu terjadi abrasi, persoalannya kan di sertifikatnya, kenapa terbit? Ya, kalau ada salah prosedur menurut saya dibatalkan saja gitu Pak. Gitu ya. Ya. Kalau sudah batal, maka kembali ke dan semula itu laut, baru kembalilah yang saya katakan tadi, dibikin tanah dulu, timbun dulu, baru terbit nanti HPL atas nama pemerintah daerah. Sama seperti tanah ulayat itu ya, HPL dulu, nanti di atas HPL diterbitkan hak guna bangunan atas nama siapa saja user yang menggunakan tanah itu. Jadi itulah konstruksi hukum yang benar, ya. Tapi reklamasi harus ada izin, Pak. Yang Bapak tanya di awal tadi, izin berbagai pihak, BPN, KKP, Angkatan Laut, dan Menteri Dalam Negeri. Ada 4 itu instansi dalam rangka pemberian izin reklamasi. Pemerintah daerah, misalnya gubernur? Apa? Oh iya, pemerintah gubernur juga. Ya. Iya.
Kemudian gini Pak Pasaribu, ini menarik. Dan satu lagi, Hmm. basis izin itu adalah tata ruang. Harus ada perubahan tata ruang. Yang tadinya laut menjadi katakanlah untuk pemukiman atau perdagangan, perkantoran dan sebagainya. Ya, Pak Pasaribu begini, ini sekarang lagi rame digoreng-goreng ini, bahkan ada framing bahwa itu katanya untuk kepentingan etnis tertentu. Tapi di satu sisi ada juga yang menyampaikan pengelola PIK itu bisa mempekerjakan 200.000 orang dan bisa memberikan pajak ke negara itu 50 triliun. Bapak misalnya ditanya, seandainya Bapak diminta untuk memberikan solusi kepada pemerintah supaya ini jangan terus menjadi perbincangan yang tidak elok lah di masyarakat. Apa yang Bapak mau berikan solusi kepada pemerintah supaya katakanlah cepat ini diselesaikan, karena ini masih berlarut-larut. Baik, PIK ini saya lihat sisi positifnya adalah itu tadi, ya, apa namanya, menciptakan kesempatan tenaga kerja baru, karena ribuan nanti di situ akan usaha-usaha dihadirkan, ya kan, yang karena keterbatasan wilayah Jakarta. Yang menjadi pertanyaan memang siapa yang mampu beli, gitu. Karena ini kan dibuka ke pasar untuk penjual belian itu, dan untuk menjadikan ini kan perlu biaya tinggi, ya. Sebetulnya apa namanya, PIK ini ada penata usahaan yang memelihara keseimbangan antara pariwisata, kemudian apa namanya, hutan-hutan mangrove, ya, menjadi objek wisata, dan pemukiman. Konon yang menjadi kritik adalah belum ada detail tata ruang. Ini yang jadi persoalan. Detail tata ruang itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Kalau ini belum ada tapi dibangun, inilah yang jadi berantakan, Pak. Ya. Dan banyak persepsi yang salah, jadi liar tadi, ya kan? Karena suka-suka mereka membuat detail tata ruang itu. Harusnya pemerintah daerah. Sehingga solusi dari saya adalah harus ada revisi tata ruang di dalam. Jadi kalau misalnya membangun tanpa detail tata ruang, pasti ada ya penyimpangan-penyimpangan yang harusnya luas tertentu milik pemerintah daerah, ya sisanya adalah coupling murni untuk usaha atau perdagangan atau perkantoran atau bangun kantor polisi yang disinyalir itu, ya. Nah, jadi harus duduk bersama menurut saya, Pak, ya kan. Kalau misalnya kesalahan sudah terjadi, tentunya kita lihat yang salah itu harus dipinalti, ya, dipinalti. Kenapa membangun di atas tanah yang harusnya pasung, ya, penalti. Kemudian dibuat perencanaan baru, ya, buat, kenapa tidak? Ya harus ada seperti itu, gitu ya. Harus duduk bersama. Harus duduk bersama. Terutama pemerintah daerah harus membuat, menurut saya, revisi tata ruang lagi. Iya. Itu. Jadi misalnya Bapak diajak oleh pemerintah untuk memberikan solusi, Bapak bisa, ya? Ya, sepengetahuan kalau memang, ya, kalau diminta, ya siap saja, ya kan. Terutama PIK 2 perluasan itu, ya kan. Ini kan ada semacam lagi-lagi isu, ya, bahwa dengan mereka membangun di IKN mendapat konsesi. Ini kan jadi liar ini sekarang, ya. Oleh karena itu bagi saya khusus perluasan PIK 2 itu harus dianggap dinolkan lagi. Kayak tadi, sertifikat batalkan semua karena belum ada proses yang benar, ya kan. Mulai dari nol, tata lagi perizinan apa namanya, penimbunan tanah, reklamasi, dan sekaligus dengan izin lokasinya. Begitu, ya. Izin lokasi itulah nanti yang merubah peruntukan tanah, ya kan. Itu semua yang menerbitkan gubernur, gitu, gubernur Banten, ya kan. Jadi sekali lagi memang sistem langkah-langkah pembangunan itu harus diikuti, jangan meloncat-loncat, Pak. Ya, ini swasta ini pun harus mau, di mana tanah diinjak, di sini langit dijunjungkan, begitu toh, Pak, ya kan. Jadi saya kira itu lembaga-lembaga yang berkaitan dengan
laut KKP, kemudian Angkatan Laut, kemudian BPN, ATR, lalu pemerintah daerah. Ini harus duduk bersama menurut saya. Gitu ya. Ya. Terhadap pelanggaran yang sudah terjadi kan jaksa sudah turun. Nah, kalau sudah terbukti bagaimana kan gitu toh. Tanahnya kan tidak berubah. Kalau ada pidana tidak merubah hukum perdatanya. Kecuali hukum perdatanya diperkarakan kan gitu Pak. Begitu ya. Jadi kalau misalnya hak milik KUB dibatalkan, maka statusnya kembali kepada keadaan semula. Itu hukum pertanahan yang saya tahu. Kalau semula itu adalah laut, masuk kategori marine kadaster, maka harus diulangi dari awal. Jadi sama seperti pepatah orang tua kita, ya, bila air itu dari hulu kotor, ya, di hilir lihatlah ke hulu. Gitu ya. Kalau sudah kita lihat di hulu permasalahannya, itu yang diselesaikan dulu supaya air ke sini itu bersih dan kita bisa membangun dengan baik, semua tanpa ada sengketa. Hanya dengan tanpa sengketa lah semua orang berusaha secara produktif, ya kan, dan kesejahteraan rakyat itu bisa tercapai. Saya kira begitu. Iya. Pak Pasaribu, terima kasih perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Para sahabat Narwaktu, cukup menarik ya kalau kita cermati tadi paparan-paparan yang disampaikan oleh Bapak Ronsen Pasaribu, seorang pakar pertanahan yang pernah dipercaya sebagai penasihat ahli Menteri ATR dan BPN di periode yang lalu. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan tadi supaya kita juga tahu tentang bagaimana tentang masalah pertanahan yang menurut saya sampai kapanpun ini akan terus kita hadapi. Mungkin di daerah lingkungan kita atau di tengah sekitar kita pasti akan terjadi masalah pertanahan. Itulah akhir dari podcast kami pada kesempatan kali ini. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwaktu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Merdeka. Merdeka itu